Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8B kelompok 2 akan mempresentasikan tugas PKN yang berjudul Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar bagi rakyat bagi sebuah negara yang sangatlah penting. UUD pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara yang tidak memiliki UUD dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Menurut pendapat Branch seperti dikutip dari artonangblogspot.com, hal yang menjadi alasan sehingga satu negara memiliki UUD sebagai berikut: 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindak-tindakan para penguasa negara tersebut. Adanya kehendak dan penguasaan negara atau rakyat untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Itu dari nomor 2. Nomor 3, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaranya. 4. Adanya dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalankan kerjasama. Kalian pasti juga pernah mendengar tentang salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemaparan di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Rumusnya jelas, memuat aturan-aturan, memuat norma-norma, aturan-aturan, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dalam kedudukan yang demikian ini, UUD Negara Republik Indonesia
tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. A. Alat kontrol. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel rigid. Konstitusi yang dikatakan fleksibel, luwes, atau rigid, kaku dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. A. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar, suatu UUD dikatakan fleksibel luwes jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. B. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.